Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Nah, hari ini kita sudah masuk materi tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Oke, yang pertama akan kita pelajari masih tentang teks eksplanasi. Hanya saja sekarang kita akan mencari isi teks berdasarkan struktur teks eksplanasi. Untuk dapat memahami materi, maka silahkan tonton dan simak video pembelajaran berikut. Catatlah hal-hal yang menurut kalian penting. Selamat menonton. Dari video pembelajaran tadi, kita tahu bahwa struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, berisi penjelasan awal tentang latar belakang keadaan umum, atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Bagian kedua adalah deretan penjelas, berisi paparan rangkaian peristiwa atau kejadian, atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Dan bagian yang ketiga adalah interpretasi, merupakan penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks. Selanjutnya, Pak Ulul berikan contoh teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Teks ini terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Silahkan baca secara intensif, kemudian tentukan bagian mana saja yang termasuk dalam struktur teks eksplanasi. Terkait teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan tadi, banyak warga-warga kita yang masih hidup di garis kemiskinan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka masih kurang. Apalagi untuk membayar biaya listrik setiap bulannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber energi listrik alternatif sebagai sumber energi pilihan. Ada beberapa contoh sumber energi alternatif. Yang pertama adalah panas matahari. Sering dikenal dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, memanfaatkan panas matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Contoh sumber energi alternatif yang kedua adalah air. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan arus air yang memutar turbin generator dan kemudian diubah menjadi energi listrik. Dan yang ketiga adalah angin atau sering disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Ini memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling dan diubah menjadi energi listrik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga semua ilmu yang Pak Ulul berikan, materi yang Pak Ulul berikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, selalu semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.